Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Devi Maulidia Andriana dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Komunikasi. Nah, di sini saya ingin mungkin bertanya-tanya sedikit mengenai kultur shock Kakak selama Kakak berada di Indonesia. Boleh untuk sebelum ke pertanyaan, boleh Kakak untuk perkenalan diri terlebih dahulu Kak? Okey, siap. Assalamualaikum. Nama saya Luqman Arif bin Muhammad Hanafi, berusia 23 tahun dan berkuliah di Institut Ilmu Quran Al-Islami Bogor. Oke. Okey. Berarti sekarang Kakak sedang berada di Bogor ya Kak? Enggak, sekarang lagi kuliah online, masih di rumah di Malaysia. Oh, Ya. di Malaysia. Oke. Mungkin boleh ya Kak untuk ke pertanyaan. Oke. Okey, sip. Ya, untuk yang pertama itu Kakak pernah datang ke Indonesia itu berapa lama Kak? Udah pernah datang ke Indonesia sebelumnya? Udah ke Indonesia setahun setengah kurang lebih, dari 2018 sampai 2020 Maret. Lepas tu kan COVID-19. Jadi lockdown. Okey. Oke, lalu kesan pertama Kakak saat datang ke Indonesia itu gimana Kak? Kesan pertama sih agak awkward gitu, soalnya berada di tempat yang baru. Iya. Dan bermacam-macam feelings, tapi semuanya bisa diatasi kok, soalnya ada teman-teman gitu yang supportive, dan orang Indonesia quite supportive lah. Mereka lebih kepada ramah gitu. Misalnya kalau uh, saya nggak punya apa-apa gitu kan, nggak punya uang gitu, teman bantu, mau ke ATM kak gitu, dia nanya gitu. Oke. Terus kalau di Indonesia sendiri makanan yang Kakak sukain apa sih, makanan favorit gitu? Favorit gua sih mie ayam. Mie ayam deh. Ayam. Mie ayam. Ya. Mie ayam bakso. Gak suka rendang Kak? Rendang, udah pernah nyoba belum rendang? Udah sih sering, tapi gua mah lagi lebih demen mie ayam sih. Soalnya di Malaysia nggak ada sih mie ayam. Nggak dijualannya apa gitu sama di Indo. Ya. Oke. Terus kalau untuk beradaptasinya itu berapa lama sih Kak Kakak beradaptasi di Indonesia, kan dulu pernah datang ke Indonesia, dan mungkin bisa diceritain Kak? Kalau Indonesia beradaptasi kurang lebih dalam sebulan ke 2 bulan doang. Soalnya kak, kalau daripada segi untuk ngobrol-ngobrol gitu agak lama sih. Kalau bisa ngobrol ke bahasa Indonesia kurang lebih dalam 6 bulan gitu adaptationnya. Oh, ya, Soalnya ada perkataan yang beda-beda dikit. ya beda. Dan dari segi waktu pun adaptasinya dalam sebulan. Soalnya di Malaysia sekarang ni udah jam 3. Di Indo kan masih jam 2 gitu. Iya, benar. Kurang lebih cepat 1 jam. Dan malam kalau saya personally malam suka ngongkrong gitu, ngongkrong di warkop gitu sampai jam 2 pagi, 3 pagi, ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau di Indonesia kan udah pada mati sih, jam 12 gitu udah pada mati. Iya, Udah udah. gak ada sih. Udah gak ada yang jualan gitu. Palingan Benar. ada nasgor gitu. Nasgor pun gak ramai sih yang ngongkrong. Ya gitu. Oke. Selanjutnya itu kayak perbedaan-perbedaan yang Kakak rasakan saat Kakak kembali ke negara Kakak dan saat di Indonesia, itu apa sih Kak perbedaannya yang Kakak rasain? Perbedaannya kurang lebih waktu. Soalnya kalau di Indo kan waktu solatnya agak lebih maju gitu dari di Malaysia. Itu waktu kalau di Indo orangnya lebih kepada santai-santai gitu, nggak ngegas-ngegas banget. Kalau di Malaysia, kalau lu contohnya lagi bawa motor gitu kan, lu telat dikit dimarahin gitu. Kalau di Indo kan nggak apa sih, santai, kau santai doang ya gitu. Oke, mungkin itu aja Kak yang aku tanyain seputar kultur shock Kakak. Makasih banyak Kak udah mau nyempatin hadir, meluangkan waktunya untuk di
bertanya-tanya mewawancarai sedikit. Terima kasih banyak ya Kak. Halo Lintang. Halo Debbie. Apa kabar Tang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh dong perkenalan diri dulu terlebih dahulu. Oke, kenalin, nama aku Danila Lintang dari Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sekarang ini aku lagi di Lampung untuk melanjutkan studi aku di Universitas Lampung, Fakultas Hukum. Oke. Berarti sekarang lagi di Lampung ya, Tang ya? Ngerantau dong ya? Iya, betul banget. Oke, aku mau langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih hal pertama yang kamu rasain waktu pindah ke Lampung ini? Apa yang kamu rasain? Yang pertama kali banget ya aku rasain ketika dari Semarang pindah ke Lampung, itu pertama banget itu culture shock ya, karena adanya perbedaan budaya yang cukup pekat nih di antara keduanya, dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, emang kerasa banget gitu kan, kontradiksi perbedaan budayanya. Di situ sih aku ngerasain kayak, wah beda banget nih dari orang-orangnya, lingkungannya, makanannya, bahasanya. Cuma ya itu terjadi cuma ya beberapa hari lah, sampai seminggu lah kerasa banget. Itu sih. Oke, berarti sekarang kayak udah mulai beradaptasi dong ya sama lingkungan sekitar. Iya, betul banget. Oke. Terus ada nggak kesulitan-kesulitannya selama kamu beradaptasi itu? Kesulitan ya, mungkin kesulitan yang kerasa banget di aku adalah karena kita kan kuliah online nih Mas Yani gitu. Jadi ketika kuliah pun masih online, jadi saya kan lebih banyak berdiam diri di kosan gitu. Dan untuk teman-teman sendiri masih teman-teman online gitu, jadi masih kurang banyak teman gitu. Itu sih yang menyulitkan saya. Jadinya kayak dari Pulau Jawa ke Sumatera dengan orang-orang yang baru, kita harus adaptasi lingkungan, orang-orang juga belum banyak yang kenal, itu sih yang membuat kesulitan banget. Sebenarnya kalau kita banyak kenal sama orang itu nggak terlalu sulit gitu. Cuma yang membuat di sini sangat sulit adalah karena aku juga belum banyak kenalan gitu kan, jadinya susah untuk adaptasi. Gitu. Sulit ya kalau online kayak gini, teman-temannya juga kita kenalannya juga terbatas itu, ya kan? Nah, Betul. terus perasaan kamu sekarang udah mulai nyaman gak sih tinggal di Lampung? Kan kamu dari Semarang kan ya, gimana perasaan kamu sekarang gitu? Perasaannya sih udah cukup comfortable ya sama keadaan di Sumatera, yang awalnya mungkin kerasa banget dari tutur bicara orang-orang Sumatera kan kerasa banget gitu bedanya sama orang-orang Jawa. Mungkin kalau orang Jawa tuh lebih halus ngomongnya, lebih pelan gitu kan. Kalau di Sumatera tuh lebih keras, lebih tegas gitu ya. Mungkin memang cara bicara seperti itu. Tapi pas awal-awal ke Lampung tuh kayak, ini orang apa sih ngomong aja kayak bentak-bentak gitu. Padahal memang logatnya memang kayak gitu, intonasi bicaranya memang seperti itu. Gitu sih. Oke. Kamu udah pernah kan? Berarti kamu udah pernah balik belum sih ke mana namanya, ke Semarang? Udah pernah pulang kampung? Kalau balik kampung ya, waktu itu sempat pulang karena pas pada informasi kalau ternyata kita di onlinein 100% lagi gitu kan. Jadinya ya kok kelamaan di Lampung juga agak membosankan gitu, karena memang kita juga kan kangen orang tua gitu kan, agak sick home sih memang. Jadinya itu yang membuat udah deh pulang dulu deh. Waktu itu sempat pulang 2 mingguan pulang ke Semarang, terus sekarang udah balik lagi di Lampung. Terus kan pasti ada perbedaan yang kamu rasain tuh ya antara pas di Lampung sama di Semarang. Pas balik lagi pas ke Semarang tuh apa sih yang kamu rasain gitu? Mungkin ada perbedaan yang kamu rasain? Ada sih, cukup kerasa sih perbedaannya, karena ya itu tadi sama halnya kayak waktu dari Semarang ke Lampung, dari Lampung ke Semarang. Jadi kerasa tuh dari makanannya yang paling kerasa sih, karena pas di Lampung makanannya mungkin rasanya lebih dominan ke gimana gitu kan, di Jawa lebih gimana gitu. Jadi itu sih yang kerasa di makanan. Terus juga di orang-orangnya, balik lagi ke rumah, wah ketemu lagi orang-orang yang ngomongnya ngimboten gitu kan, lebih Jawa, intonasinya lebih rendah gitu. Jadi itu sih yang kerasa banget perbedaannya. Oke.
Makasih banyak Lintang udah mau menyempatkan waktunya hadir ke sini untuk sedikit-sedikit berbincang gitu kan mengenai culture shock yang kamu rasain selama kamu di Lampung. Makasih banyak ya Lintang udah mau hadir, semoga sehat Sama-sama. selalu. Amin. Oke, makasih Lintang. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.